Assalamualaikum, kembali lagi kepada podcast Mak Ibnu Jada. Lagi nih ya. Ya kayak gue. Ini mana Nur? Lagi batuk. Jadi gini, ada pertanyaan dari seseorang yaitu atas nama Muhammad Jailani ya. Jadi pertanyaan dari Bapak Muhammad Jailani ini, bagaimana orangnya itu ibadahnya rajin, terus ngajinya rajin, sedekahnya rajin gitu ya. Boro-boro ditakoh. Ya. Tetapi orang itu suka mencuri. Oh my God. Ya begitu ya Pak Jail ya. Orang itu suka mencuri, suka mengambil hak orang gitu ya. Itu dalam konsep beragama itu menurut Ustadz Miftah itu gimana dan Ustadz Nurholis itu gimana, nanti bisa berikan pemasukan yang bagus dan pendapatnya itu gimana, tanggapan dari Ustadz Nurholis dan Ustadz Miftah itu gimana? Mungkin dari Ustadz Nurholis dulu. Dari Ustadz Miftah dulu itu tanggapannya gimana untuk pendapatan dari orang yang rajin ibadah, rajin mengaji, tapi orang itu suka mencuri gitu, suka mengambil hak orang itu. Aja dikirim di orang, dikirim di orang, dikirim. Itu masalahnya. Jadi ini pertanyaan yang sangat bagus karena kita itu sholat, tapi ada putarannya. sifat kita itu tidak mencerminkan bahwa kita itu ahli ibadah. Disebutkan salah satu ayat Al-Quran, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat itu seharusnya bisa membuat pribadi kita itu menjadi baik. Ya, setidaknya kita itu tidak menyakiti atau mengambil hak-hak orang lain. Ya. Tapi pada kasus ini saudara Al-Jailani, Bapak Jail, acaranya. Oh iya. Bapak Sardin. Iya. bertanya kenapa orang yang sudah sholat tapi kok masih mencuri. Nah, kita harus, itu perlu dipertanyakan apakah sholatnya sudah benar, apakah sholat hanya sekedar sholat gitu. Karena orang yang benar-benar sholat, orang yang benar-benar beribadah sama Allah itu akan takut. Jangankan mengambil, kita aja kalau kita rasani lah bahasanya itu udah takut, apalagi kita mengambil hak orang lain. Karena ada dua dosa yang kita lakukan, yaitu dosa hak adami dan dosa hakullah. Kalau dosa hakullah kita itu berzina, itu kita minta ampunnya langsung sama Allah. Tapi kalau dosa hak adami berarti kita itu dosanya berhubungan dengan manusia. Contoh, misal si A mengambil uangnya si B, itu berarti kan itu ada hubungannya sama si B. Jadi kalau si B nggak memberi maaf, ya maka Tuhan tidak akan memberi maaf gitu. Itu paling penting. Jadi bukan karena sholatnya, tapi karena kita mungkin sholatnya itu belum benar gitu. Ya, terima kasih. Mungkin itu penjelasan dari Ustadz Miftah ya, Pak Jail ya. Pak Sadim, iya. Jadi bahwa walaupun orang itu rajin ibadah, rajin sholat, rajin mengaji, tapi kok tetap mencuri, berarti kita harus dikoreksi dalam ibadahnya itu benar apa enggak. Gitu loh, khusyuk apa enggak gitu loh. Bener apa enggak dari setiap sholat ibadahnya itu beneran. Enggak tahu juga. Ya mungkin ada pendapat lain dari Ustadz Nurholis ya, mungkin kadang namanya pendapat itu kadang-kadang berbeda-beda gitu. Jadi kayak gini Mas Saridin. Kalau masalah orang yang beribadah, ini kaitannya ibadah. Orangnya rajin ibadah, rajin mengaji, tapi dia juga rajin mencuri.
Tetapi kalau menurut saya, Iya. Ustaz Miftah, lebih baiknya kan Mas Haridin tahu bahwa dia mencuri, dia orang yang berahli ibadah. Yang namanya Mas Haridin tahu seharusnya amar ma'ruf nahi munkar. Apa boleh Mas Haridin itu meluruskan orang yang mencuri? Harusnya Mas Haridin itu mencegah. Sayang, Bang Kodir, kamu ini jangan rajin ibadah, rajin mengaji, tapi rajin mencuri. Iya. Berarti jawabannya tidak masuk akal. Dia bisa cegah Kodir. Ya jadi orang ini. Iya benar. Iya. Jadi kayak gini Mas Haridin, ya, kalau masalah ibadah itu orang itu sudah bersyukur ditakdirkan sujud sama Allah. Sebenarnya orang itu sudah mendapatkan hidayah. Orang yang sujud itu sesuatu yang mendapatkan apa namanya? Apa itu? Ya, orang bersujud tapi rajin mencuri, berarti orang itu memang dekat sama Allah. Tapi tahu dia, saya mencuri itu Tahu dosa. salah lah ya. Iya, tahu salah. Bahwa mencuri itu salah Dosa. tapi dia tetap lakukan gitu loh. Tapi kita itu jangan menyalahkan dia beribadahnya. Benar. Bukan ibadahnya maksudnya ya. Iya, saya tahu Anda itu seolah-olah dia itu rajin ibadah, Wataknya kali. rajin mengaji tapi rajin mencuri. Seharusnya Mas Haridin itu ya itu tadi yang dikatakan amar ma'ruf nahi munkar, Mas Haridin itu wajib mencegahnya. Ya kalau tahu, kalau nggak tahu Lah, kenapa Anda itu kan bertanya? kan kadang-kadang hilang duitnya. Hilang. Ya kesimpulannya, Kalau taruh di rumah kadang hilang. ya kesimpulannya, Cuma berdua doang. kesimpulannya begini aja, yang namanya Wong orang bos saya, manusia. bos saya kadang-kadang ada hilang Jadi bosnya. Apa baik? masalah Iya, orang boleh. mencuri kaitannya dengan ibadah itu sebenarnya mencurinya itu berdosa, tapi Ibadahnya tetap dihitung baik Ibadahnya gitu. tetap Hitung baik ya. dihitung baik, Jangan ngadingi ya. malah bisa ya apa ya namanya menghilangkan dosa itu. Tapi hatinya. Sebabnya kalau mencuri itu berkaitannya sama orang kayak gitu. Misalkan saya orang rajin ibadah, saya mencuri uangnya Mas Haridin 100.000, tapi saya tahu ini Mas Haridin uangnya saya ambil. Ya, saya tahu mencuri itu dosa. Tapi yang mencuri Setidaknya kelangan. setidaknya saya itu tidak melupakan ibadah karena ibadah itu kewajiban saya. Adapun saya dosa atau tidak, yang penting saya sudah melakukan ibadah, diterima atau tidaknya, intinya saya sudah melakukan kewajiban. Begitu. Kalau menurut saya, seandainya Mas Haridinnya tahu bahwa orang itu rajin ibadah, rajin mengaji, kok rajin mencuri, Bang Haridin harus mencegah. Ya, Alangkah baik. mencegah kalau tahu, kalau nggak tahu, kalau orangnya lagi jualan, Ya kalau masalah tidurnya nggak di tahu, rumah, kalau tau-taunya dia tuh kurang. kalau masalah nggak tahu, mungkin kan bisa jadi yang ambil tuyul, ya gitu. Enggak, Nggak ada tuyul. Ya kalau tuyul. kalau begitu, memang pendapat saya itu begitu. Ya, itu. Kesimpulannya ibadahnya itu istilahnya kita itu ya diterima, pasti diterima. Iya, diterima, tapi kan nggak mungkin nggak diterima. Wataknya, Ya, kalau masalah watak itu ntar wataknya nggak saya itu. serahkan sama Al Ustadz Sukron. Itu pendapat saya begitu ya. Kalau nih ya, misalnya ya, Monggo. kalau orangnya jujur, uang di depannya nggak bisa diambil, takut. Jadi begini Pak Saidin, jadi kesimpulannya adalah mencuri itu tidak baik, ibadah itu baik. Iya. Jadi ada kategori dua, berarti
yang baik dicatat baik, yang nggak baik tetap dicatat yang nggak baik gitu, tetap nanti ada hitungannya gitu. Ya, terima kasih untuk Bapak Saridin atas pertanyaannya. Semoga Nama ibadah. jawaban dari Ustadz Nurholis dan Ustadz Miftahuddin menjadi Gede. ya